Utsman bin Affan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita akan lihat ini replika Qurannya. Nah, kalau kalian lihat nih replika Qurannya, ini fotokopinya, tapi yang aslinya bukan di sini ya. Yang aslinya bukan di sini. Kalian bisa lihat. Nah, lihatlah pada zaman dulu Al-Qurannya seperti ini. Tidak ada harokat, tidak ada fathah, kasroh, dhamma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Taib. Oke, di video kali ini kita akan melihat museum sejarah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, sebelum videonya dilanjutkan, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Semoga bermanfaat, oke? Nah, teman-teman, disinilah sejarah di mana tempat sejarahnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dari pertama kali dibangun sampai sekarang. Semua peralatan-peralatan yang bersejarah di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram itu semuanya terletak di museum ini. Nah, di sini kita akan masuk, kita akan lihat. Nah, ini teman-teman, museum sejarah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang ada di Mekah, antara Hudaybiyah dan Mekah ya. Kita akan lihat, kita akan masuk ke dalam museum ini. Oh, kita mau minum dulu ternyata. Oh, di sini disediain air zam-zam juga, masya Allah. Jadi kita akan masuk ya. The Two Holy Mosques Exhibition. Assalamualaikum. Nah, ini dia tempat sejarahnya Museum Mekah dan Madinah. Nah, ini dia replika Masjidil Haram, ada di sini. Nanti sekarang kan masih setengah ya. Nanti pada zaman nanti akan dibangun seperti ini nih. Banyak masjidnya gede banget loh. Nah, ini yang bakal replika di tahun yang akan datang, Masjidil Haram akan seperti ini. Nah, di sini juga ada tempat helikopternya ya. Ini yang baru nanti akan dibangun. Berbentuk kayu. Kalau sekarang kan lebih kecil dia, kalau antum lihat-lihat. Sekarang lebih kecil. Ini dulu sangat gede sekali ya, masya Allah. Ini modelnya, kalau antum tahu ini kayu ya. Kayu. Ya, ukuran. Ini kayu. Nah, ini nih foto pintu Masjidil Haram pada zaman dahulu seperti ini. Nah, ini dia contohnya nih. Nah, kita lihat tuh. Ini kubahnya seperti ini. Nah, ini pada zaman dulu nih. Ini asli nih, yang aslinya kuningan ini. Kita bisa lihat. Nah, kalau sekarang seperti ini nih. Kalau sekarang emas. Nah, ini nih tempat makamnya Ibrahim. Kalau sekarang sudah diganti ya. Ini pernah diganti. Dulu makam Ibrahim seperti ini nih. Kita bisa lihat. Ini tempat makamnya Ibrahim ini pada zaman dahulu. Nah, di sini juga terdapat benda-benda yang dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya. Ini mungkin pintu pada zaman dahulu nih. Pintu pada zaman dahulu. Nah, tiangnya seperti ini nih, tiangnya. Kita bisa lihat ya. Dari semen doang, sekarang sudah dari marmer semua, masya Allah. Berbentuk batu doang, diukir-ukir. Seperti ini juga nih. Ini juga pintu pada zaman dulu, udah kelihatan ya, agak tua. Masya Allah. Nah, kalau kalian tahu, ini adalah kiswahnya. Jadi dulu kiswahnya itu warna hijau. Sebelum warna hitam, dulu kiswahnya warna hijau. Setelah berganti warna hijau, berganti jadi warna hitam seperti ini. Jadi seperti ini, hitam seperti ini. Ya, di ini ada corak-coraknya ini, sedikit. Dan sekarang menjadi seperti ini. Ya, masya Allah, luar biasa. Jadi sejarah kain kiswah itu berganti-ganti warna dari zaman dahulu, ya. Nah, ini kalau kalian tahu, ini tempat pelindungnya batu Hajar Aswad. Pelindungnya batu Hajar Aswad ada dua ya, berarti sudah diganti sebanyak 2 kali. Ya, masya Allah. Dan Hajar Aswad adalah batu yang dimana kalau antum memegang atau menciumnya, dosa-dosa antum insya Allah dihapuskan. Bismillah. Masya Allah. Semoga kalian yang belum pernah umroh bisa menyium Hajar Aswad. Amin ya robbal alamin. Nah, kalau ini itu kayak apa ya namanya, patungan yang ada di Masjidil Haram. Ya, ini yang ada di atas Ka'bahnya. Nah, ini besi yang ada di atas Ka'bahnya. Kalau antum lihat, kalau sekarang lebih kecil tempatnya.
Kalau sekarang besinya lebih kecil dan tidak sepanjang ini ya. Pada zaman dulu ini panjang sekali. Kalau sekarang kecil, kalian bisa lihat nih, seperti ini dia. Nah, kalau ini nih pintu Ka'bah nih. Ini pintu Ka'bah pada zaman dahulu seperti ini nih. Insyaallah. Kita pengen masuk ke Ka'bah ini. Nah, ini nih pintu Ka'bah. Multazam ya, kalau orang-orang menyebutnya multazam, pintu Ka'bah. Dulu dari apa sih namanya? Emasan gitu. Kalau sekarang asli. Sekarang itu pintu yang di Ka'bah itu adalah emas asli 90 karat 260 kilo. Ya itu luar biasa, Masya Allah. Kalau ini pada zaman dulu masih apa, kuningan biasa sih. Nah, kalau sekarang emas asli 260 kilo, Masya Allah. Luar biasa. Nah ini nih kiswahnya sekarang nih, seperti ini nih kiswahnya, kita bisa lihat ya. Nah ini nih tempat. Nah jadi tuh ini tempat jahitan kiswahnya ya. Tempat jahit kiswahnya seperti ini ternyata modelnya. Pada jahit kiswah pada zaman dahulu. Ini masih yang warna hijau kiswah Ka'bahnya ya. Tadi udah Ana jelaskan pada zaman dulu kiswahnya bukan berwarna hitam tapi berwarna hijau. Nah tempat ngejahitnya seperti ini nih. Kita bisa lihat ya. Tuh lihat tuh. Nah jahitannya seperti ini, benang-benang. Dari benang-benang menjadi kiswah berwarna hijau. Insyaallah. Ini tiang pada zaman Nah ini dia tiang yang ada di dalam Ka'bah ya. Masya Allah. Tiang Ka'bah, tiang yang ada di dalam Ka'bah. Kita bisa lihat ini tiang pada zaman 685 Masehi atau 65 Hijriah. Oh, berarti ini kayu udah sangat lama sekali ya, Masya Allah. Kita bisa lihat. Nah ini kita bisa lihat nih. Jadi di Ka'bah itu ada 3 tiang. Salah satu tiang pada zaman dulu yang sekarang ditaruh di museum, ini dia. Masya Allah. Foto-foto Mekah pada zaman dulu nih, kalian lihat nih, Masya Allah. Itu masih seperti ini ya. Nah kalian bisa lihat nih foto-foto pada zaman dulu. Nah kalau kalian lihat nih, dulu Masjidil Haram itu, di sekitar Masjidil Haram masih banyak rumah-rumah. Dan gara-gara sekarang sudah diperluas, semua rumah yang ada di foto ini semuanya sudah tidak ada, sudah dihancurkan. Insya Allah. Mushaf. Nah ini nih mushaf pada tahun 1866 ya. Terus ini mushaf syarif tahun 1912. Bisa lihat. Nah teman-teman, kalian tahu kan pada zaman dahulu, pada zaman Rasul itu Al-Quran belum menjadi mushaf. Tapi setelah berjalannya waktu, khalifah berganti khalifah, setelah Utsman bin Affan menjadi khalifah, Utsman bin Affan beliau melihat bahwasanya banyak para syahid meninggal pada perang melawan orang kafir. Para hufat meninggal kebanyakan perang itu. Setelah itu Utsman bin Affan berinisiatif untuk mengumpulkan para hafid Quran dan dituliskan dalam satu tempat, yaitu menjadi mushaf. Setelah itu para hafid yang dikumpulkan dan yang ditugaskan untuk menulis Al-Quran dan mushaf pada zaman itu adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Ash, Abdurrahman bin Haris bin Hisham. 4 orang inilah yang menulis dan mengumpulkan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita akan melihat ini replika Qurannya. Nah, kalau kalian lihat nih replika Qur'annya, ini fotokopinya, tapi yang aslinya bukan di sini ya. Yang aslinya bukan di sini. Kalian bisa lihat. Nah, lihatlah pada zaman dulu Al-Qur'annya seperti ini, tidak ada harokat, tidak ada fathah, kasro, dhamma, sukun, seperti ini ya, Masya Allah. Ini fotokopian Al-Qur'an pada zaman Utsman bin Affan. Yang aslinya bukan ada di sini, tapi ada di Museum Topkapi. Ya, Masya Allah.